Hal-hal yang memungkinkan kita berkepentingan jahat. Satu, kira-kira apa yang bisa buat kita berkepentingan jahat? Satu, uang, harta. Harta tuh bisa bikin kita berkepentingan jahat. Uang kan tidak kenal saudara tuh. Kadang-kadang penjudi doang bilang begini, saudara-saudara kawan, tapi di meja judi uang tidak kenal saudara. Uang ya uang, harta ya harta. Bukankah kadang-kadang kita terprovokasi ada di situ? Merasionalkan semua hal bahwa harta ini melegalkan saya untuk bisa marah dan bermusuhan dengan siapa saja. Uang, harta bisa bikin kita rencana jahat. Hati-hatilah. Berhati-hatilah. Karena uang, harta bisa bikin kita rencana. Pak, kok kenapa begitu? Yo, karena memang di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hati itu kalau sudah korek sedikit itu ke cinta. Itu ke karmana, omong ulang. Hati itu kalau sudah ada sentuh, orang bisa melakukan apa saja. Waktu cinta, tai kambing, rasa. Nanti kalau tidak cinta lagi, coklat rasa. Oh, kita balik, begitu. Hati kalau sudah disentuh ya kurang lebih begitu. Satu itu Nanti kalau saya sebut berapa? 5. Nanti saudara mau tambah apa-apa lah yang bisa buat kita berencana jahat itu sudah akan tambah di sini, di rumah boleh. Kedua, yang memungkinkan kita bisa merencanakan jahat adalah kedudukan. Kedudukan itu bisa membuat kita merencanakan kejahatan. Kita ada dalam tahun politik. Bisa saja orang merencanakan satu terhadap yang lain. Kita tidak tahu. Apa percakapan di belakang layar kita tidak tahu. Apa? Karena kedudukan menjadi penting. Kedudukan membuat orang menjadi pantas dan layak untuk menyingkirkan orang lain. Jabatan menjadi kebutuhan. Hati-hatilah. Waspadalah. Kata Bang Nabi. Waspada. Itu kedua. Ketiga. Apa yang bisa buat kita berencana jahat? Ketiga, harga diri. Harga diri, jangan coba-coba saya sentuh. Harga diri. Kenapa harga diri? Harga diri terlalu mahal. Terlalu mahal. Jangan coba-coba sentuh sebuah harga diri. Akibat sentuhan kepada harga diri itu, orang akan sulit untuk mengampuni. Kalau harga dirinya sudah tersentuh, maaf, tiada maaf bagimu. Tidak ada. Ini soal ini. Harga diri. Gitu. Memungkinkan kita berencana jahat. Nah, Bu tahu kalau sudah tidak bisa mengampuni itu kan, ya mau omong apa? Pintu maaf telah tertutup bagimu. Awas kalau nanti pintu surga ikut tertutup. Keempat, yang memungkinkan kita untuk rencana jahat ialah popularitas. Terkenal. Woi, pendeta Yandi itu sudah jadi orang terkenal. Terus orang mulai bilang begini, oh tidak, dia pohon bakala dari yang pendeta Nando. Terus langsung saya pikir karena mana kok omong ame Nando pun son baik dulu. Karena saya ingin lebih sedikit terkenal. Popularitas. Saudara kan bisa tahu toh kalau ada yang suka Ronaldo, ada yang suka Messi, kan cara bawa ngomong tuh mengirikan. Ronaldo apa? Satu juga Messi apa? Gitu tuh. Karena itu
populer. Dia tidak bisa terima persaingan. Karena semua berpusat pada dirinya. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang lain. Kayak pohon beringin. Kalau dia tumbuh di situ, rumput justru son bola di sendiri. Terakhir, iri hati. Iri hati itu bisa memungkinkan kita merencanakan jahat bagi orang lain. Saudara tahu arti atas kata iri hati? Pasti tahu toh, saya suka omong ulang-ulang. Tapi memang iri hati jelas. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung, tapi engkau untung lebih banyak. Dia pemaksud begitu. Ada dua orang yang sama-sama tukang iri hati dan dua sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu dan dua tukang iri hati, Tuhan kirim malaikat datang. Tuhan bilang, di antara kamu dua hanya satu saya yang boleh omong, minta. Yang satu diam-diam. Tapi yang dia minta ini dia minta apa? Yang tidak minta dapat 2 kali lipat dari yang dia minta. Dan dua soalnya berani. Masalah kalau pinta ini dia lebih, pulang tidur kok tidak. Betola bahela tidak ada, mau akhirnya tarik undian. Saya yang harus minta, Pak Abinono diam-diam. Saya pikiran nih, saya minta apa? Kalau saya minta kaya kok Pak Abinono lebih kaya, kan saya rusak. Akhirnya sudah Tuhan, kalau begitu kasih saya mata buta 1. Kalau saya mata buta 1, Pak Abinono buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi. Tapi yang penting dia lebih rugi. Lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung kok engkau untung lebih banyak. Iri hati memungkinkan kita rencana jahat. Pak, kenapa orang suka iri hati? Oh gampang sah. Kok dia hidup bukan untuk dia pun diri, dia hidup untuk periksa orang lain pun segala macam. Dia hidup sebagai orang kepo. Kepompong. Memungkinkan iri hati. Saudara, lalu kalau begitu, mari kita lihat hal-hal praktis ini. Kalau itu hal nanti mau tambah apa silakan ya berkaitan dengan hal-hal yang bikin kita mungkin akan bikin rencana jahat. Orang-orang yang berkepentingan jahat yang sudah tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu cenderung akan melakukan hal-hal ini. Cenderung akan melakukan hal-hal ini. 1, mempengaruhi orang lain. Caranya gampang, yaitu menghasut, melemparkan isu untuk mempengaruhi. Orang terpengaruh, ya bisa. Saya bayangkan kekuatan pada diri kita mampu mempengaruhi orang di sekitar kita. Tidak percaya? Coba saudara kentut. Bisa pengaruh orang di sebelahku tidak? Bisa. Minimal lebih. Yang ada pada kita bisa mempengaruhi orang. Saya ingat satu pagi saya pergi dengan antar ibu mau beli apa kok di swalayan di depan Kooji rumah tuh. Pas beli begitu, bayar habis, ada vitamin C di situ. Apa kok vitamin ke apa? Saya ambil, ibu supaya saya coba makan. Asam. Dan karena asam tuh saya lihat yang kasir ini saya bilang begitu. Itu nona juga langsung bilang. Ternyata apa yang buat saya asam bisa mempengaruhi orang untuk ikut asam. Muka asam sikap. Saya langsung bayangkan sampai dia ada hamil. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan bisa mengganggu orang lain. Bisa menarik simpati orang lain. Kalau kita rasakan baik,
orang lain akan menikmati kebaikan. Kalau yang kita rasakan tidak baik, orang lain juga dapat merasakan itu. Itu pertama. Kedua, setelah menghasut, yang kedua dia bentuk opini. Membentuk opini. Oh, bosan jalia. Pokoknya omong begitu, bosan jalia. Itu upaya pembentukan opini. Saudara, misalnya saya setiap hari jalan suka ketemu satu perempuan. Kami dua ketemu di situ, jalan lewat tidak ada masalah, tidak ada masalah. Satu saat satpam dong kasih tahu, Bapak tahu itu nona yang biasa lewat situ. Kenapa? Dia hari di lewat situ lupa jalan. Terus Bapak tahu, begitu mah. Begitu mah. Maka saya yang tadinya aman ini setiap kali lihat itu nona saya mulai. Cara pembentukan opini itu. Ya, orang-orang yang berniat jahat selalu akan membentuk opini. Menarik dulu orang lain terus pembentukan opini. Jangan lihat sepotong tapi kayak gitu. Ya, orang-orang yang berencana jahat cenderung akan begitu. Jangan lihat itu begitu. Akhirnya saya pulang makin tidak tenang, kepingin besok mau ketemu lagi di jalan itu. Supaya hanya saya bilang, gitu. Ketiga, orang-orang yang sudah seperti itu tuh, yang berkepentingan jahat itu setelah dia menghasut, membentuk opini, dia selalu akan menceritakan dengan tidak tuntas. Dia menceritakan tidak tuntas. Setengah jalan. Saudara pasti ikuti dengan baik kasus Ahok. Kenapa kemudian jadi masalah besar? Hanya karena informasi yang tidak tuntas. Sepotong. Dan kemudian mengganggu satu Indonesia, bahkan menarik perhatian dunia. Sepotong saja, tidak tuntas. Hanya karena pending satu kalimat tertentu, satu kata tertentu. Wow, jadi. Saudara, itu persis cerita Abu Nabas. Saya baca satu kisah Abu Nabas. Satu saat Abu Nabas kerja bantu satu bab tua. Dong kerja bikin pagar. Terus bab tua bilang begini, Abu Nabas, pergi di rumah ambil parang, linggis dengan gunting bunga. Bawa semua satu kali supaya lu jangan pidatan. Bawa semua satu kali. Abu Nabas pi, dah beli bab tua pu anak nona. Dia mulai putar otak sedikit. Bagaimana cara saya bisa mencium itu anak nona? Maka Abu Nabas mulai bilang begini, Nona, Bapak ada suruh saya cium lu satu kali. Ini nona bilang, masa kok begitu? Iya, tidak percaya. Bab tua, ini Abu Nabas keluar dari bab tua, Bapak, satu kali toh Bapak? Jawab tua, iya satu kali. Sudengar toh? Sudengar. Bab tua maksud lain, Abu Nabas bikin lain. Yang penting ada satu kalimat, yaitu sekali. Berencana jahat itu begitu. Berencana jahat itu begitu. Selalu tidak akan bikin dia jadi satu bingkai yang utuh, kosong. Biarkan orang memberi penafsiran di situ. Masalah itu. Berikut. Orang-orang yang berencana jahat itu selalu mengekspresikan dengan tidak wajar. Mengekspresikan sesuatu, menampilkan sesuatu dengan tidak wajar.
Misalnya begini, dulu waktu kita sekolah, siapapun yang tidak masuk, sekarang mungkin juga ya. Siapa yang tidak masuk sekolah kan harus tulis surat sakit toh? Kepada yang terhormat, ibu guru, wali kelas berapalah. Melalui surat ini saya sampaikan bahwa saya dalam keadaan sakit berat. Sakit nah tulis. Sudahlah. Terus waktu tahu itu surat sampai, ada yang bilang begini. Weh, bosan tahu kok tidak? Nando ini bisa tulis surat kasih dia pun guru. Dia mengekspresikan dengan itu. Nando tulis surat kasih dia pun guru. Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa, kok surat sakit. Tapi kan ekspresinya membawa kita kemana-mana. Dia tulis surat kasih dia pun. Bayangkan itu ekspresi. Ekspresi yang berlebihan karena rencana jatuh menarik. Saya ingat ketika saya kuliah, saya punya beberapa teman yang menarik. Mereka lucu-lucu, tapi saya lucu juga lihat dua orang. Satu saat kami pulang dari halte menuju ke Waisapa, pas turun Bemo kota, mikrolet, kan don tidak ada uang. Lantas yang mereka lakukan adalah don cium konjak. Hanya untuk supaya turun tidak bayar. Jadi dia cium, konjak hanya biar bayar. Kakak don cium saya, tidak mungkin saya cium sodagar. Mengekspresikan dengan tidak wajar. Tanda berencana jahat. Direncanakan tidak mau bayar. Dia mengekspresikan, konjak juga kaget, kok bisa jangan sampai belok nih. Seberapa itu? 4. Kelima, orang-orang yang berencana jahat itu selalu berlaku seperti orang gila. Berlaku seperti orang yang tidak wajar, tidak apa lagi? Waras, wajar. Waras. Orang yang tidak waras itu kan seperti tidak tahu apa-apa. Karena ada kebutuhan dari dirinya. Saudara, saya ingat satu saat kira-kira tahun 2001. Saya mau ke Ende. Naik kapal AU. Pas ada pemeriksaan tiket. Periksa normal saja itu periksa. Yang menarik ketika periksa satu om di saya sebelah. Ini orang dia pun penampilan agak lain sedikit. Dia hela kasnya dia pun kaki celana satu. Terus yang kru kapal itu mulai bilang tiket. Dia santai-santai. Tiket. Dia santai-santai. Om, tiket. Dia hanya bilang. Dia memberi kesan bahwa dia gila. Nah bagaimana sekarang kapal akan membawa ini orang gila selanjutnya? Kru kapal sepakat. Sampai di pelabuhan pertama. Ini orang harus diturunkan. Dia tidak mungkin ikut pelayaran selanjutnya. Maka pas sampai Ende, dom paksa kasih turun dia. Pas sampai di bawah, dia waras. Ternyata tadi dia sekedar supaya tidak bayar kapal. Maka orang tanya, tiket. Pas waktu turun kapal dia dah. Rencana jahat hanya untuk tidak bayar bikin ke orang gila. Aneh-aneh hidup ini. Terakhir. Orang yang berencana jahat itu selalu cenderung membangun pola diri. Bentuk diri, gambaran diri. Polanya ada 4. 1. Pola pertahanan diri. Pakai bahasa yang lebih alkitabiah adalah mengeraskan hati. Pokoknya yang sebut itu satu pun nama. Racun.
Daun pepaya itu. Wah. Sirih hutan. Keraskan hati. Ya tidak. Untuk itu tiada maaf bagimu. Itu pola pertama. Pertahanan diri. Dia tidak boleh lagi tersentuh. Tidak boleh. Pola yang kedua dalam membangun diri itu polanya satu paket besar. Yang pertama ialah pertahanan diri. Yang kedua pelarian. Orang yang jahat itu cenderung akan sedikit bangun sebuah pelarian. Daripada ketemu lebih. Pas lihat dia udah di sini. Atau halo, ya halo. Sedikit menghindar. Kalau sampai menyapa itu basa-basi sekali. Oh iya sayang, rambut lembut, basa-basi sah. Ya itu yang penting bisa bertobat. Karena mulai sudah pertahanan diri ya pasti pelarian, tidak akan ada sentuhan. Tidak. Yang ketiga, penghakiman. Penghakiman dimulai. Menghakimi semua orang. Saya pernah bertanya kepada jemaat. Lebih banyak kita dengar khotbah tentang apa? Tentang menghakimi atau mengampuni? Dan bilang lebih banyak tentang mengampuni. Ya memang lebih banyak kok tentang mengampuni. Lalu manakah yang paling banyak yang kau lakukan? Menghakimi. Yang kita dengar paling banyak tuh tentang mengampuni, yang paling banyak kita lakukan ialah menghakimi. Karena tadi suka rasa hati. Tidak ada yang bisa lembutkan itu hati. Kita ini tidak pernah niat, tidak pernah mau masukkan diri kita kepada rencana jahat, bikin jahat, tidak. Tapi hal-hal yang saya urutkan perlahan-lahan itu tanpa sadar menari kita ke dalam. Persis seperti 5 kelompok yang tadi sebutkan. Tuhan tidak mau itu. Penghakiman dimulai. Dan yang terakhir, pola diri itu yang terjadi. Yang paling terjadi setelah bikin pertahanan diri, pelarian, penghakiman. Yang terakhir, hiduplah apa yang disebut dengan nama kepahitan. Pahit. Saudara pernah malaria? Pernah rasa mulu pahit? Semua menjadi tidak enak toh? Semua menjadi tidak aman karena pahit. Kepahitan itu di dalam. Tapi kepahitan itu keluar. Terpancar di wajah. Dan rumus beberapa waktu lalu muncul kembali. Hati panas. Muka muram. Hati panas. Berkat jauh. Karena yang ada di sini. Sudah jadi kepahitan. Lalu apakah kalau kepahitan ada, kita bisa hidup dengan aman? Oh tidak. Rencana jahat menghancurkan kita, tidak menghancurkan orang lain. Atau pakai kata yang paling bijaksana, rencana jahat menghancurkan kita sama-sama. Baik dia, baik saya. Kenapa? Rencana jahat selalu dibangun di atas ketidakmampuan untuk mengampuni. Sedikit-sedikit omong itu kesalahan. Itu hari persis seperti saya itu hari pernah bilang begini, persahabatan itu ada tingkatan-tingkatan. Saya sebut 2 tingkatan pertama, TK dan SD. Persahabatan di tingkat TK itu don 2 berlari sama-sama, berlompat sama-sama, berlempar sama-sama, senang. Terus habis kita tanya, kak itu kak pun teman, iya. Dia bernama siapa? Tahu? Pokoknya kita lari-lari. Naik sedikit di tingkat SD, itu dong sudah kenal nama. Di kamar kecil jalan sama-sama, berjanji untuk bermain sama-sama. Tapi yang coba-coba bikin tak salah. Berani bikin tak salah, ke 10 sampai penggula-gula. Itu hari. Gula karet 2. Dia akan ingat semua nih.
Jadi kalau dia mulai dengan itu hari hai, hiduplah di hari ini. Itu hari. Ini hari. Kan hari inilah kita ada di sini. Dalam sebuah kebutuhan yang sama. Merenungkan kembali betapa Tuhan berkorban bagi saya dan saudara. Oleh karena dosa kita lah dia menderita. Pak, tapi itu kan pemuka-pemuka agama yang rencana jahat. Ya. Hari ini jangan sampai rencana jahat kita juga telah melukai lagi. Telah menghancurkan lagi. Padahal kita sendiri sebenarnya dari segi hakikatnya kita tidak mau jadi orang yang disebut jahat. Iblis lagi memainkan sebuah peran di situ. Berkemenanganlah bersama Yesus. Jangan berkemenangan dengan iblis. Kalah namanya. Majulah dengan Yesus, itu kemajuan. Jangan maju dengan iblis, kemunduran namanya. Jangan bangun pola. Karena pola itu adalah bagian terakhir dari sebuah kepentingan yang jahat. Kepentingan itu pada dasarnya baik. Dia menjadi jahat ketika kepentingan kita jahat. Kepuasan kah yang kita cari? Dan membiarkan orang lain menderita. Soal kita yang paling besar itu ada dua. Soal kita yang paling besar tidak dengan orang lain. Soal kita yang paling besar bukan dengan siapapun. Bukan dengan mama mantu, bukan dengan bapak mantu, bukan dengan ipar-ipar. Soal kita yang paling besar adalah soal kita dengan diri kita. Dan soal kita dengan Tuhan Allah. Jangan taruh duluan orang. Kalau soal dengan diri kita aman, soal dengan Tuhan itu aman. Orang lain itu hanya ikutan saja untuk menjadi aman.